Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan memikirkan tersesat karena tak mengerti Alkitab, betapa berbahaya. Nah, kali ini bagaimana orang dirasuki kesesatan. Nah, istilah dirasuki adalah dipenuhi, dikuasai. Ya, entah itu dirasuk setan, entah dirasuk apa. Nah, ini saya pikir harus hati-hati sehingga kerasukan tidak serta-merta hanya menempel kepada kesetanan dan seterusnya. Tapi termasuk bagaimana dirasuki oleh kesesatan itu. Dikuasai, dipenuhi begitu ya. Nah, di dalam Yudas tentu satu pasal karena ini hanya pasal satu bagian saja. Ayat 4-11 dikatakan begini. Yudas 4-11. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi, membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar. Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi, mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Saudara yang kekasih, ini menjadi gambaran-gambaran historical dari perjalanan Israel yang kalau mereka baca dengan segera pasti mereka bisa mengerti.
Mari kita perhatikan bagaimana dikatakan bahwa ada orang-orang yang menyelusup ke tengah-tengah kehidupan umat. Sebetulnya memang mereka bukanlah orang pilihan, mereka telah lama disesatkan, begitu ya. Mereka adalah orang-orang yang fasik, tetapi mereka bisa memanfaatkan kehidupan umat. Sehingga mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Artinya mereka mendapat kasih karunia dalam konteks mereka hidup, mereka bernapas, mereka berjalan. Dan mereka berhasil dalam menipu. Hati-hati ya, jangan berpikir naif bahwa kalau orang menipu langsung terbongkar. Terlalu banyak yang sukses. Nah ini yang penting. Jadi kalau saudara ciri-ciri hamba Tuhan yang diberkati, gerejanya besar, jemaatnya banyak, wah kolektanya luar biasa, Anda sudah mau membuat satu ukuran yang kacau balau dan tidak sesuai Alkitab. Ciri-ciri daripada gereja adalah buah roh itu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, dan seterusnya. Ajarannya benar, berfokus kepada pengajaran dan kehidupan pengabdian moralitas yang tinggi. Tidak menjadi budak uang. Nah ini penting. Oleh karena itu orang Kristen, jangan lari dan bersembunyi di balik ayat-ayat lalu memperkosa ayat-ayat itu untuk kepentingan pembenaran dirinya. Disitulah kesesatan bisa tumbuh subur dengan cara yang mengerikan. Dan mereka menyalahkan kasih karunia Allah yang membiarkan mereka hidup dan berpikir, oh kita berhasil, kita bisa kok menyiasati. Tidak ada itu hukuman Tuhan. Hati-hati. Kalau saudara berbuat dosa langsung mati, ya ditampar Tuhan begitu ya. Lalu kemudian dasar satra ampun Tuhan, lalu mati. Ya, masih mending kan? Puji Tuhan. Yang repot dikasih berhasil, menipu terus sampai matinya. Yudas berhasil menjual Yesus. Walaupun di ujung jalan ada penyesalan. Terlalu banyak orang yang berhasil memperjualbelikan kebenaran. Dan mereka mendapat keuntungan dari sana. Panjang umur mereka. Hati-hati. Tapi nyata buah-buah busuknya. Nah ini yang penting untuk dipahami oleh kita semua sebagai orang percaya. Nah oleh karena itulah dikatakan. Kamu yang sekalipun ya mengetahui semuanya dan tidak diragukan lagi. Ini bicara tentang orang-orang Kristen. Yang menurut Yudas adalah orang yang sudah mengerti Alkitab, yang sudah ke gereja. Ya, yang tidak diragukan lagi pengetahuannya itu. Tapi ingin diingatkan bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Perlu diingatkan, kenapa? Kamu memang sudah menjadi orang yang mengerti Alkitab. Kamu memang sudah pergi ke gereja. Bahkan, kamu memang sudah pelayanan. Tetapi ingat, kata Yudas, hati-hati. Tidakkah sama dengan seluruh umat pilihan itu? Israel dibawanya menuju ke Mesir, ke tanah perjanjian. Semuanya ikut. Semuanya dapat mujizat. Semuanya mengalami hal-hal spektakuler sepanjang perjalanan. Bahkan ketika mereka dihukum 40 tahun, 40 tahun pula Tuhan menunjukkan kasih karunia dan kebesarannya. Tapi, nah ini yang menarik. Tetapi sekali lagi, juga dia membinasakan orang yang tidak percaya. Yang menyembah patung lembu emas. Ada 3 tula besar yang dijatuhkan Tuhan. Ya, yang digambarkan dalam bilangan tidak kurang dari 55.000 orang. Mati. Baik dipagut ular, ditelan bumi, itu tula besar. Murka Allah dinyatakan. Pada siapa? Orang pilihan. Begitulah gereja digambarkan bahwa di dalam gereja selalu ada lalang dan ada gandum. Jangan lupa. Tidak berarti kalau saya pendeta, saya adalah gandum. Yang lalang itu pasti jemaat. Tidak. Terlalu banyak pendeta-pendeta ilalang. Yang hanya berlayani misalnya untuk kepentingan dirinya. Yang menghalalkan segala cara. Tipu, keributan. Cara-cara preman. Banyak saudara-saudara. Dengan mudah kita akan menemukan itu. Saudara akan kaget. Bagaimana mungkin mirip dengan dunia. Ya. Nah itulah yang disebut buah. Oleh karena itu hati-hati. Begitulah orang-orang dalam perjalanan di Mesir. Terima berkat bersungut-sungut. Kurang inilah, kurang itulah. Mau inilah, mau itulah. Disuruh ambil pangkat secukupnya. Ambil double. Serakah. Nah itu. Bilang percaya Tuhan. Tapi usahanya dengan cara segala macam dihalalkan. Untuk mencapai apa yang menjadi keinginannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gambaran-gambaran ini yang harus pertama kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Betapa tidak amat sangat mudahnya bagaimana perjalanan kehidupan itu. Berlomba-lomba di dalam seluruh pergumulan yang ada. Dan bagaimana kemudian mereka-mereka yang dibawa dari tanah Mesir mendapatkan hukuman. Begitu pula dikatakan malaikat-malaikat ya, yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka.
Tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman hari besar itu nanti, yaitu hari terakhir. Ditahannya. Jadi malaikat saja tidak disayangkan, itu maksudnya. Malaikat lebih dulu diciptakan dari manusia dan malaikat adalah makhluk sorgawi. Itu pun di dalam ketidaktaatan dibuang. Itu bicara Lucifer, itu bicara tentang setan, itu bicara tentang iblis. Saudara-saudara, dengan amat sangat mudah kita melihat dan memahami betapa mereka dibuang, betapa mereka dihabisi. Nah, kalau begitu, maka kita bisa belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Bagaimana kita melihat apa yang sudah terjadi pada Lucifer yang dibuang itu, yang kemudian tidak lagi menjadi malaikat yang baik yang melakukan kehendak Allah, tetapi berusaha menggoda manusia untuk melawan Allah. Namun asalnya datang dari sorga. Jadi jangan tertipu, jangan tersesat. Lalu berpikir kalau dari gereja nggak mungkin sesat, itu sudah kesesatan. Jangan sesat lalu berpikir kalau pendeta nggak mungkin sesat. Bisa sesat. Pendeta nggak mungkin bohong, banyak pembohong. Alkitab sudah mencatat itu. Jangan lupa, rasul bahkan namanya Yudas yang menjual Yesus. Kok rasul itu, bukan pendeta lagi. Iya toh? Maka kita akan menemukan banyak orang-orang seperti itu. Mereka-mereka yang dikritik oleh Petrus, oleh Paulus, ditelanjangi. Betapa mereka hanya mencari uang saja. Banyak yang seperti itu. Karena itulah perlu kehati-hatian kita. Karena hidup kita adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Ada orang bertanya, Pak, kalau pendeta itu kacau sesat, kan kasihan jemaatnya. Saya bilang kasihan apanya? Jemaat tidak pernah disuruh ikut pendeta. Jemaat disuruh ikut Tuhan dan percaya pada Tuhan. Jemaat boleh dengar khotbah pendeta, tapi jemaat disuruh oleh Tuhan dalam Alkitab 1 Tesalonika pasal 5. Jangan anggap atau rendahkan nubuat-nubuat itu. Artinya khotbah-khotbah itu. Tetapi ujilah segala sesuatu. Ujilah benar nggak tuh khotbah. Bagus banget. Tapi kalau kau tidak pernah baca, ya urusanmu lah itu. Maka engkau pribadi lepas pribadi akan digugat oleh Tuhan itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita saya sesat karena nggak tahu. Wajib tahu dong. Katanya cinta Tuhan Yesus, masa nggak tahu siapa Yesus? Katanya hidup karena firman, firman pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Tapi nggak pernah tahu firman Tuhan. Ini kan bahaya. Itu kan namanya basa-basi. Nah, saya suka mengkritik kita sebagai orang Kristen. Jemaat itu lebih suka dengar khotbah daripada baca Alkitab. Celakanya khotbah itu kan menurut kata Pak Pendeta, ditafsirkanlah hasilnya khotbah. Benarnya ya Alkitab, Anda mesti cross check. Tapi bagaimana mau cross check, nggak pernah berminat baca Alkitab. Maunya dengar khotbah terus, dengar nubuat, katanya begini, katanya begitu. Baca Alkitab. Firman itulah yang mengubah hidup kita. Bukan khotbah itu. Kalau khotbah itu benar masih kepake kan? Tapi bisa menyesatkan karena pendeta bukan manusia tanpa salah. Saya bukan manusia tanpa salah. Makanya berkali-kali saya suka berkata, kalau saya khotbah, baca Alkitabmu juga, perhatikan di sana. Begitu apa enggak? Ini penting. Supaya kita kembali kepada kebenaran Alkitab itu. Nah, oleh karena itu, malaikat pun dibuangnya. Begitu pula umat pilihan dalam perjalanan Mesir. Dibantainya karena berdosa. Itu Alkitab yang bilang. Saudara tidak perlu memilih-milih kalimat-kalimat lembut. Jangan bilang dibantai dong. Memang dibantai kok. Puluhan ribu orang. 3 peristiwa. 55.000. Apalagi namanya itu. Itu murka Allah yang dinyatakan. Kita terlalu banyak berurusan dan sangat suka dengan kasih Allah. Tapi mengabaikan murka Allah. Nah, ini yang memang jadi repot dan seringkali memang kurang dikhotbahkan. Selalu kasihnya apa aja yang kau minta Tuhan kasih. Ya itu aja terus. Lupa bahwa Tuhan murka dan akan menghukum kita dengan seriusnya. Begitu pula lah Sodom Gomora, kota di sekitarnya ya, dengan cara yang sama melakukan percabulan. Mereka mengejar kepuasan ya, yang tidak wajar sampai kepada homoseksual dan seterusnya. Lalu Sodom itu disebut sodomi untuk mengistilahkan kepada kasus-kasus homoseksual. Sehingga mereka kemudian dihukum oleh Tuhan. Mereka menanggung siksaan api yang kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Artinya memang mereka sudah dibakar api di Sodom Gomora. Tapi begitu mereka mati, begitu mereka dihukum api yang kekal. Itu ayat Alkitab. Begitu orang percaya mati, bertemu dengan Kristus dan bersekutu dengannya. Itu ayat Alkitab. Saudara-saudara, menarik setengah mati. Disinilah pergumulan-pergumulan yang perlu kita pikirkan, kita lihat. Bagaimana kemudian kehidupan gereja Tuhan di dalam historinya. Sejak orang-orang
Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan sudah menunjukkan kasih setia sekaligus murkanya. Yang tetap percaya selamat dan menemukan tanah perjanjian, yang tidak dibantai di dalam perjalanan. Tidak sedikit yang dalam tula-tula kecil yang mati karena melanggar kebenaran. Malaikat-malaikat yang diciptakan suci dan makhluk roh dibuang karena ketidaktaatan, yaitu Lucifer dan kawan-kawan. Saudaraku, ayo kita lihat Alkitab itu dengan serius supaya kita bisa meneropong dan mengukur diri kita, tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang pada akhirnya mematikan nurani kita, menghabisi kehidupan kita. Oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang hidup dalam kekacauan hawa nafsu dibantai. Ya, ini yang namanya dirasuk tadi sampai dihukum tahan. Dicontohkanlah Sodom dan Gomora. Begitu pula dikatakan, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Saudara, menghujat semua yang mulia di surga dengan tidak percaya bisa, dengan memutarbalikkan pun bisa. Sehingga mereka menambah-nambahkan keselamatan tidak cukup hanya ini, perlu itu, dan seterusnya. Keselamatan tidak hanya Yesus jalan satu-satunya, tapi pendeta ini, pendeta itu, pendeta ini masuk surga, pendeta ini enggak. Itu kegilaan yang paling gila, saudaraku. Celakanya ada orang selalu tanya, kenapa banyak yang percaya? Itulah pertanda memang Alkitab betul. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang ke gereja, sedikit yang benar dan sungguh-sungguh. Karena itulah, bukan karena Anda ikut Big Man Sirait, ke gereja Big Man Sirait, Anda jadi benar. Enggak. Pohon dikenal dari buahnya. Itu yang menarik. Makanya saya perlu diawasi, Anda perlu diawasi. Kita saling mengawasi sebagai tubuh Kristus supaya bisa saling menasehati. Tapi kalau sudah ada orang tidak mau dengar omongan, entah apapun jabatannya, jangan bilang jemaat atau dia orang kaya, pendeta pun yang tidak mau dikritik, pendeta pun yang selalu menakut-nakutin orang yang mengkritiknya. Hanyalah orang yang tidak benar yang takut dikritik. Kalau benar apa yang takut? Kebenaran tidak akan bisa diganggu-gugat, dikurangi, apalagi dihancurkan. Dia tetap tegak, berdiri, kokoh. Karena itu mari hidup benar, supaya kita berani. Dan tidak perlu gentar. Tapi kalau kita benar juga kan bukan semua orang suka, Pak. Ya iya pastilah. Tapi kalau orang benar difitnah, puji Tuhan, itu kehormatan. Itu beda itu. Dan fitnah itu cepat atau lambat juga akan terbongkar, bukan? Nah inilah hidup bersama dengan Tuhan yang harus kita yakini. Jadi ada banyak orang-orang yang kemudian menghujat, bahkan mengatakan di luar Yesus itu ada keselamatan, bukan hanya pada Yesus. Banyak. Dan ini akan terus terjadi secara progresif, makin mendekati kedatangan Kristus kedua, makin sesat dunia ini. Itu kata Alkitab. Penyesatan bertambah di mana-mana. Orang-orang penyesat ini akan bikin mujizat yang hebat-hebat, sehingga banyak yang berbondong-bondong mengikutinya. Karena orang tidak suka lagi kebenaran, tapi suka mujizatnya. Orang tidak lagi suka kebenaran, tapi suka iming-iming janjinya. Karena gereja sudah berubah menjadi pusat perdukunan. Ini mengerikan. Perlu kehati-hatian. Alkitab sudah mengatakan. Nah karena itulah tiap umat sebagai pribadi berurusanlah dengan Alkitab, bacalah, tekunilah, perhatikanlah. Nah saudara-saudara, bagaimana satu waktu juga digambarkan bahwa ketika kemudian Musa mati, digambarkan bagaimana ada perselisihan antara Mikael dan iblis mengenai mayat Musa, ya. Lalu dikatakan bahwa siapa ini akan dibawa kemana, terjadi tarik menarik. Ini menarik saudara ya, tapi tolong bahasa figuratif ini harus dipahami dalam konteks yang pas. Saudara tidak perlu mengerti ini lalu mengimajiner secara langsung bagaimana peristiwa itu dalam konteks kita. Kenapa? Karena yang ketemu Mikael dan Lucifer, dan dua-dua ini makhluk roh, bukan manusia seperti kita, ya. Ketika dikatakan berebut pada Musa, ini cuma mau menunjukkan bagaimana sebuah proses terjadi. Bahwa setan selalu berusaha mengintervensi banyak hal, tetapi dia tidak berdaya. Seperti doa Daniel coba dicegahnya, tapi pada akhirnya keberimanan Daniel membuat dia terpinggir. Seperti Ayub yang coba terus-menerus digugatnya, ya, terus-menerus dituntutnya kepada Allah supaya Ayub dicoba ini itu boleh dan seterusnya. Tapi ternyata dia juga gagal. Maka tidak penting iblis mencobai berapa banyak, tidak penting iblisnya itu siapa, berapa kuat, tidak penting. Pertanyaannya, apakah imanmu sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan? Pertanyaannya, apakah engkau kuat dalam Tuhan? Itu kata kuncinya. Kalau kau jatuh, kau lemah, titik. Jangan tambah-tambah bilang lalu iblisnya terlalu kuat. Berarti kalau itu yang kau katakan, Alkitab pembohong. Karena Alkitab berkata, roh di dalammu
jauh lebih besar dari roh dalam dunia ini. Setan mana lebih besar dari kau? Kecuali engkau tidak dekat dengan Tuhan itu, tidak bersatu dengan Tuhan itu. Ini penting. Jadi logika akal sehat kita, ayo kita hidupkan saudaraku, yang seturut dengan Alkitab yang sehat itu. Nah, oleh karena itulah dikatakan bahwa kemudian si malaikat ini saja pun tidak dengan segera menghardik si setan itu. Ya, tapi dikatakan biarlah Tuhan menghardik engkau. Artinya dia tidak mengutuk. Tapi sekarang terlalu banyak orang ini terkutuk kalau nggak di sini, cuman ini terkutuk kalau ke sana. Siapa yang terkutuk? Mikael aja tidak mengutuk setan, tapi kebiasaan setanlah mengutuk-ngutuk, yaitu si Lucifer menghujat bahwa itu tidak milik Allah, itu tidak, terkutuk dan seterusnya. Siapa yang berbeda dengan saya? Terkutuk. Luar biasa ya. Ini peristiwa di dalam dunia bagaimana digambarkan di dalam hal yang rohani. Sehingga keberhati-hatian dalam sikap orang benar tidak gampang dia. Karena siapakah kita bisa mengutuk-ngutuk orang terkutuk? Tapi orang bisa terkutuk karena perbuatannya, yes. Tapi tidak perlu kau teriakan, hiduplah yang benar. Tapi tidak akan ada orang terkutuk karena tidak ikut pendeta Bikman Sirait. Omong kosong besar itu. Kalau kalimat itu kupakai cuma satu tujuannya, supaya orang jadi pengikutku. Cuma satu tujuannya, supaya banyak uang padaku. Cuma satu tujuannya. Aku mau menjadikan orang-orang bukan lagi pengikut Yesus. Dan aku akan jadi penjahat. Dan aku tidak akan mau untuk itu. Pikirkan yuk. Perhatikan, serius betul. Ini Alkitab. Nah, oleh karena itulah dikatakan bagaimana setan itu menghujat, ya. Begitulah yang lain-lain juga menghujat, itu ayat 10. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kemanisan pada mereka. Maka orang-orang tersesat itu yang dirasuki kesesatan sudah digambarkan seperti binatang. Yang hanya hidup dengan naluri instingnya yang memuaskan dirinya. Bodoh amat, dia tidak tahu ukuran lain. Mana yang ada yang lemah dibantainya dan ditelannya. Dia harus mempertahankan dirinya. Tidak akan pernah menyelamatkan yang lainnya. Wow. Itu gambarannya dan sangat jelas. Itu tidak bisa dibantah, saudara-saudaraku. Nah, oleh karena itulah di dalam pergumulan kehidupan yang tidak sederhana, bagaimana kehidupan itu harus dijalani, disitulah kita perlu berhati-hati sekali. Karena itu dikatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena oleh upah mereka menceburkan ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Yang satu membunuh adiknya, menghalalkan segala cara. Yang satu terima upah untuk bernubuat. Maka yang banyak bernubuat, banyak ini, banyak itu, bikin mujizat jadi kaya raya misalnya. Terima upah. Ya, saya sudah pernah berkhotbah juga, saudara. Elisa menyembuhkan Naaman, 1 gerobak emas dikirim, tak mau diterimanya. Karena memang itu bukan pekerjaannya, itu pekerjaan Tuhan itu. Luar biasa ya. Inilah pentingnya nilai-nilai Kristiani yang kita bangun. Supaya kita tidak tersesat. Jangan memberontak seperti Korah yang tidak taat kepada pimpinan. Kesucian dan kebenaran. Mau-maunya sendiri, jalan sendiri. Ya, hati-hati. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kesesatan karena dirasuki kesesatan adalah pertama orang mengetahui tetapi melawan. Yang kedua, mengetahui tapi memanipulasi, artinya tidak menjalankan. Nah, dan ketiga, mereka ciri-cirinya terlalu mudah menghujat, mengutuk-ngutuk. Memuji diri paling benar, paling hebat, paling dekat dengan Tuhan, tapi tidak tampak dalam kehidupan dan perbuatannya. Ingat, pohon dikenal dari buahnya. Orang dikenal bukan dari ocehannya, tapi dari perbuatan dan gaya hidupnya. Dan orang yang hidup sungguh-sungguh, dikatakan dia akan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Dan sebelum itu, dia mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, jiwa, akal, budinya. Seluruh pemikirannya ditaklukkannya kepada Allah. Orang-orang inilah yang disebut penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, murah hati, penuh kesetiaan, kesabaran, dan seterusnya. Ada penguasaan diri di sana. Tak pernah menumpuk diri, tapi menguasai diri. Silakan Anda lihat di sekitar. Dan semoga engkau tidak mengeraskan hati, lalu ikut tersesat dan dirasuki kesesatan. Tapi dengan kepekaan bisa mengerti dan menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Awas, jangan sampai dirasuki kesesatan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Iya Tuhan. Terus ajar kami dalam hidup kami seperti apa yang Kau kehendaki, hidup berkenan padamu untuk puji hormat bagi nama.
Kami bersyukur, kami memohon belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan yang memampukan, menuntun, membimbing kami di sepanjang kehidupan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Inilah kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami. Demi Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan yang menjaga kami, membentengi, supaya kami tak terasuk oleh kesesatan, dan ajar kami mencintai kebenaran berapapun mahalnya. Apapun resikonya, biar kami berjalan di sana, menyangkal diri, memikul salib, mengikut-Mu ya Yesus Kristus, kebenaran sejati. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.